Perhatikan gambar nefron di bawah ini. Grafik yang menunjukkan konsentrasi glukosa pada bagian W, X, Y, dan Z adalah. Untuk menjawab soal nomor 3, kita bahas dulu mengenai nefron, yaitu unit fungsional terkecil dari ginjal. Bagian-bagian penyusun nefron adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian yang ditunjuk oleh huruf W. Bagian yang ditunjuk oleh huruf W ini adalah glomerulus. Kemudian, bagian yang ditunjuk oleh huruf X ini adalah tubulus, contortus, proximal. Kemudian bagian yang ditunjuk oleh huruf Y. Bagian yang melengkung ini adalah lengkung Henle. Kemudian ada bagian yang ditunjuk oleh huruf Z. Ini adalah tubulus, contortus distal. Terus ada lagi bagian yang bercabang. Ini adalah tubulus collectivus. Nah, di ginjal berlangsung proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu terjadi melalui 3 tahapan. Tahap pertama yaitu filtrasi. Filtrasi terjadi di glomerulus. Di sini terjadi proses penyaringan zat-zat sisa di dalam darah. Yang tersaring adalah sel darah dan protein. Proses filtrasi menghasilkan produk akhir berupa urin primer. Selanjutnya adalah proses reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh kita, terjadi di tubulus contortus proximal. Nah, pada tahap ini, komponen-komponen yang diserap kembali adalah air, glukosa, asam amino, vitamin, protein, dan NaCl. Proses reabsorpsi menghasilkan produk akhir berupa urin sekunder. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap augmentasi. Tahap augmentasi adalah proses penambahan zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Misalnya ion nitrogen, ion kalium, amoniak atau NH4, urea, dan urobilin atau zat warna urin. Proses augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Hasil akhirnya adalah urin sebenarnya. Jadi, normalnya glukosa akan terdapat pada glomerulus karena hanya terjadi proses penyaringan sel darah dan protein. Di sini glukosa tidak disaring. Nah, pada tubulus contortus proximal, konsentrasi glukosa akan berkurang karena terjadi proses reabsorpsi glukosa. Nah, pada tubulus contortus distal sudah tidak ditemukan lagi glukosa. Jadi, jika digambarkan dalam sebuah grafik, konsentrasi glukosa adalah sebagai berikut. Glomerulus, tubulus proximal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Di glomerulus masih terdapat glukosa, kemudian di tubulus proximal glukosa sudah diserap, jadi konsentrasinya sudah menurun. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah B.